Dimulai pada awal tahun 1660, dengan mata kepala sendiri ia menyaksikan lebih dari 10.000 orang dari negeri asalnya dijadikan pekerja paksa. Orang-orang Bone itu dipekerjakan untuk menggali kanal di sepanjang pesisir Makassar dalam rangka peperangan melawan Verinique des Indes Company. Arum Palaka adalah putra mahkota Bone. Sejak usia 11 tahun, sang pangeran sudah menjadi tawanan Kesultanan Gowa di Makassar. Maka tidak heran, impian untuk bisa melepaskan diri dari kekuasaan Gowa selalu tertanam di hati dan pikirannya. Kelak cita-cita itu akhirnya terwujud meskipun harus dilakukan dengan pertaruhan yang amat besar. Arum Palaka terpaksa bekerja sama dengan kaum penjajah untuk membebaskan rakyat Bone dari penjajahan Gowa. Itulah sebabnya citra Arum Palaka hingga kini terbelah menjadi dua, antara pahlawan atau pengkhianat, antara surga dan neraka. Arum Palaka lahir pada tanggal 15 September tahun 1634. Ia adalah putra Raja Bone ke-13 yakni Lamadaremeng Matinroe Bukaka. Meskipun berstatus sebagai pangeran, bukan berarti Arum Palaka bisa menikmati hidup enak. Sebaliknya, ia terlahir dalam suasana konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Polemik tersebut sebenarnya terjadi jauh sebelum Arum Palaka dilahirkan. Setidaknya ada 4 kerajaan yang terlibat, yaitu Bone, Sopeng, Wajo, dan Gowatalo. Dari keempatnya, Gowatalo adalah kerajaan yang paling berpengaruh dan bernafsu untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Puncak pertikaian terjadi saat Gowatalo resmi menjadi kerajaan Islam pada 1605. Seperti dicatat dalam Sejarah Nasional Indonesia, Volume 3, 2008, Kerajaan Gowa, yang sudah berganti corak menjadi kesultanan, mulai memaksa 3 kerajaan lainnya untuk menganut agama yang sama sekaligus meluaskan pengaruh politiknya. Halaman 83. Bone yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya cukup merepotkan Gowa akhirnya harus menyerah pada 1611. Sejak saat itu, Bone ikut menganut ajaran Islam dan menjadi taklukan Gowa. Meskipun begitu, kedudukan Raja Bone masih diakui dan sempat dimerdekakan kendati rangkaian konflik masih saja terjadi di era-era setelahnya. Tahun 1643, Bone benar-benar jatuh dan wilayahnya diperintah langsung oleh Sultan Gowa. Peristiwa tersebut terjadi ketika Bone dipimpin Sultan Lamadaremeng yang tidak lain adalah ayahanda Arum Palaka. Takluknya Bone kepada Gowa membuat Arum Palaka dan keluarganya dijadikan tawanan. Sejak usia 11 tahun, ia sudah merasakan bagaimana pedihnya hidup tanpa kebebasan kendati perlakuan keluarga Kesultanan Gowa terhadapnya tidak terlalu buruk. Menurut Paloge Petanaba dalam Sejarah Kerajaan Tanah Bone, 2006, Arum Palaka dan keluarganya dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Gowa, Karaeng Patinggaloang. Namun Patinggaloang tetap menaruh respek kepada keluarga Arum Palaka, dan Arum Palaka pun tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas dan gagah di bawah bimbingannya. Halaman 124. Hingga suatu ketika, Arum Palaka akhirnya bisa terbebas dari cengkeraman Gowa setelah terjadi aksi pemberontakan orang-orang Bone yang dipimpin Tobala. Tobala sebenarnya adalah orang Bone yang ditunjuk sebagai Regen atau Bupati Bone sebagai kepanjangan tangan dari Gowa. Lari dari Gowa, Arum Palaka kemudian berlindung di Kesultanan Buton. Selama 3 tahun tinggal di Buton yang saat itu dipimpin Lasombata atau Sultan Aidul Rahim, Arum Palaka bersiap untuk melakukan pembalasan. Pada akhir 1660, dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone yang masih setia, Arum Palaka melancarkan serangan terhadap Gowa dan berhasil membebaskan orang-orang Bone yang dipekerjakan paksa. Sayangnya, Tobala tewas dalam peperangan tersebut. Arum Palaka terpaksa mundur. Untuk meraih kemenangan, ia belum sanggup lantaran armada militer Gowa masih terlalu kuat, bahkan membuatnya kian terdesak. Arum Palaka pun terpaksa melarikan diri karena menjadi target utama pasukan Gowa yang mencarinya sampai ke Buton. Di saat yang sama, Verinique des Indes Company datang menawarkan bantuan.
Kondisi ini sebenarnya dilematis bagi Arum Palaka. Di satu sisi, ia muak dengan ambisi Verinik Deos Indicie Company. Namun di sisi lain, ia memerlukan dukungan kaum penjajah itu jika ingin menuntaskan dendamnya sekaligus menjadikan Bone sebagai pemerintahan yang berdaulat lagi. Akhirnya, pada 1663, Arum Palaka dan para pengikutnya berlayar jauh ke Batavia, tepat di mana pusat kekuasaan Verinik Deos Indicie Company berada. Selain untuk menyelamatkan diri dari kejaran Gowa, Arum Palaka ternyata harus membuktikan terlebih dulu bahwa ia memang benar-benar butuh bantuan Verinik Deos Indicie Company. Verinik Deos Indicie Company mengizinkan Arum Palaka dan orang-orangnya menetap di Batavia. Inilah asal-muasal kampung Bugis yang kini berada di wilayah Jakarta Utara. Namun mereka harus membantu Verinik Deos Indicie Company sekaligus sebagai pembuktian diri bahwa mereka adalah orang-orang yang tangguh dan dapat diandalkan. Kehadiran Arum Palaka sangat menguntungkan Verinik Deos Indicie Company. Seperti dicatat Anthony Reid dalam Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia, 2000, ia menjadi salah satu kunci keberhasilan Verinik Deos Indicie Company dalam menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara, bersama Cornelis Spelman yang asli Belanda dan mantan pemimpin kelompok bersenjata dari Maluku, Jonker Jua de Manipa alias Kapiten Jonker. Setelah 3 tahun membantu Verinik Deos Indicie Company, saatnya tiba bagi Arum Palaka untuk menuntaskan dendam sekaligus merebut kembali wilayah Bone yang dikangkangi Gowa. Pada tanggal 24 November tahun 1666 armada besar bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Celebes, terdiri dari 21 kapal perang yang mengangkut 1.000 prajurit. Pasukan Arum Palaka yang beranggotakan 400 orang semakin percaya diri berkat bantuan Verinik Deos Indicie Company yang menyumbangkan 600 orang tentaranya dari Eropa yang paling terlatih. Mereka berangkat dengan satu tujuan, mengalahkan Gowa yang saat itu dipimpin seorang raja perkasa berjuluk Ayam Jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Dan terjadilah pertempuran legendaris itu. Gowa pada akhirnya menyerah, dan tanggal 18 November tahun 1667 Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang menandai kemenangan Verinik Deos Indicie Company dan Arum Palaka walaupun selama beberapa tahun berikutnya serpihan pasukan Gowa masih melakukan perlawanan. Pada 1672 Arum Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Impiannya menjadi kenyataan. Ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Bone, sekaligus membebaskan Bone dari penguasaan Gowa dan membalaskan dendamnya, meskipun dengan cara yang tidak bisa memuaskan semua pihak. Buku-buku sejarah yang beredar selama ini lebih cenderung menempatkan Arum Palaka selaku sosok pengkhianat, dan sebaliknya, Sultan Hasanuddin sang Sultan Gowa selalu diidentikan sebagai pahlawan besar. Namun sebagian masyarakat Bone meyakini bahwa Arum Palaka adalah orang yang paling berjasa. Dan bukan tanpa alasan dibuatnya patung Arum Palaka yang berdiri gagah di Watampone, ibu kota Bone. Arum Palaka memimpin Kesultanan Bone selama 24 tahun atau sampai akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada tanggal 6 April tahun 1696. Hingga kini, jalan hidupnya masih menyisakan pro kontra antara pahlawan atau pengkhianat.